Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah, azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang kita saksikan dari pagi ya sampai sore. Ya. Dan kadang hujan itu turun ketika menjelang ya, masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Ya. Karena itu hendaknya setiap orang itu bersegera menuju tempat ibadah agar ia tidak terhalang oleh sesuatu atau ketika ia mendatangi salat dalam kondisi tidak terburu-buru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtus shalah wa alaikum bis sakinah." Datangilah salat itu dengan tenang. Tidak terburu-buru di dalam mendatangi salat. Ada sebagian guru-guru kita ketika itu ingin mengikuti majelisnya Syekh Shalih Fauzan di sebuah masjid. Sebelum masuk waktu salat subuh, ia bersegera datang ke masjid. Sekitar jam 3 sebelum masuk waktu subuh. Dia datang ke masjid, ada orang tua di dalam. Ada orang tua di dalam. Ternyata orang tua tersebut adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Bayangkan ya. Ini kondisi para ulama. Mereka mendatangi tempat salat sebelum adzan dikumandangkan. Sehingga dinukil ada di antara mereka selama 80 tahun tidak pernah ketinggalan adzan. Bayangkan kalau selama 80 tahun tidak pernah ketinggalan adzan, kira-kira ketinggalan takbiratul ihram. Ini menunjukkan semangat mereka, kecintaan mereka terhadap ibadah, bersegera di dalam menunaikannya. Yang kadang sebagian orang ketika ingin menunaikan salat suka menunda-nundanya, tena apa bang, dan hal-hal yang semisalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah, ketaatan sebagai ciri ketakwaan kepada Allah, maka hal tersebut adalah perkara yang hendaknya seorang itu segera mendatanginya, segera menunaikannya sebagai wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu-waktu hujan ini adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jangan habiskan waktunya untuk ngobrol, jangan habis waktunya untuk menghayal atau untuk tidur-tiduran. Manfaatkan waktu-waktu turunnya hujan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Thintani la turadani du'a."
ada dua doa yang tidak tertolak. Iya, ada dua doa yang tidak tertolak. Iya. Indan nida wa tahtal matar. Iya. Kapan itu? Ketika adzan, demikian juga ketika turunnya hujan. Ini adalah waktu-waktu doa yang tidak tertolak. Karena itu manfaatkan waktu-waktu yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kita menyaksikan saudara-saudara kita di Jawa Timur, demikian juga di sebagian wilayah, mereka sementara tertimpa musibah. Ya, di sebagian wilayah Makassar ada yang rumahnya tergenang, ya, ada yang 1 meter, ada yang lebih kurang dari itu. Maka doakan untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk orang-orang yang meraih pahala di saat musibah menimpa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Al-Kitab adalah Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Baik. Yang kemarin kita sudah masuk di babul lainil kalam liwalidai, bab perintah untuk berlemah lembut, ya, di dalam ucapan, di dalam berbicara kepada kedua orang tua. Ya, dan kita sudah menyebutkan sebagian, ya, dari kandungan hadis yang kita baca. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabatnya kemarin? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Taib, ketika beliau ditanya oleh siapa? Taisalah bin Umayyas rahimahullah. Ya. Beliau menyebutkan kuntu ma'a Najdad. Ya. Saya bersama dengan orang-orang Najdad, fa asabtu dunuban, maka saya ditimpa oleh dosa. Ya. La raha illa minal kabair. Dan saya tidak melihatnya kecuali dosa yang saya lakukan termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, jangan sampai dia mengenteng-entengkan dari dosa yang ia lakukan. La sigharah mal israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, karena yang kecil akan menjadi besar. Ya, antum misalnya kumpul 1 kerikil tiap hari, ya, lama-lama akan menggunung. Ya. Apa bahasa yang biasa berjalan di tengah tiga, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya. Walaupun dosa kecil, tapi dapat menjadi sebab dari dosa-dosa yang sangat besar. Baik. Iya. Beliau melakukan dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Dan beliau menyebutkan hal tersebut kepada Ibnu Umar. Ini bolehnya seseorang itu mengadu kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang tepat. Ketika ada masalah, ya, ada problem, dia curhat, ya, kepada orang-orang yang sangkaan besarnya bisa membantu, memberikan fatwa atau memberikan jalan keluar. Ya, ketika saya ada masalah keluarga, ketika ada saya masalah pribadi atau hal semisalnya, ya, maka dia cari orang yang tepat, yang sangkaan besarnya orang tersebut adalah orang yang bisa membantunya menyelesaikan permasalahannya. Ya, jangan menceritakan setiap, ya, masalahnya kepada kawan-kawannya, kepada manusia. Ya, apalagi ketika seorang memiliki dosa, ya, dia ceritakan kepada siapa saja yang ia jumpai. Ya, kepada siapa saja yang ia jumpai. Taib, maka curhat kepada orang yang tepat. Ya, curhat kepada orang yang tepat. Qal mahi, maka Ibnu Umar mengatakan dosa apa itu? Ya, qultu kada wa kada. Maka di sini beliau menyebutkan penghabaran. Jadi ketika beliau berbicara dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan dosa apa yang beliau lakukan. Tapi ketika beliau mengabarkan, beliau tidak sebutkan, beliau hanya menyebutkan kada wa kada, demikian dan demikian. Iya, demikian dan demikian. Kira-kira kalau seorang misalnya mengadu
dia menyatakan dosanya kata wa kada, demikian kira-kira orang yang ditanya bisa memberikan solusi? Tidak bisa. Ya, jadi beliau ini menceritakan apa yang dilakukan dari perbuatan dosanya kepada Abdullah bin Umar. Tapi ketika beliau mengabarkan, beliau tidak menyebutkannya. Ya, karena dikhawatirkan ketika seorang menyebutkan perbuatan dosa yang ia lakukan kepada orang-orang yang tidak tepat, apalagi ketika mengumbar perbuatan dosanya di media sosial, apalagi ketika seseorang ya membangga-banggakan perbuatan dosanya di hadapan manusia. Oh, saya itu pernah dipenjara. Oh, saya itu ya pernah konsumsi barang-barang yang terlarang. Ya, sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang mengungkap aibnya. Ya, dan perkara yang berbahaya ketika ia menceritakan keburukannya ya kepada orang-orang yang keliru, kemudian orang tersebut mencontoh apa yang dia lakukan dari perbuatan dosanya, ya, maka dia pun akan menanggung dosanya. Ya, jadi ketika seorang berbicara dari hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dosanya, ya, kemudian ada orang yang mendengarnya, kemudian orang tersebut mengikuti ya dosa yang ia lakukan, maka ia pun akan mempertanggungjawabkan ya, dari apa yang telah ia ceritakan. Karena jangan sembarang menceritakannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga nampak bahwasanya seorang itu harus menjaga aibnya, jangan mengumbar aibnya. Ya. Dan keharusan bagi seorang muslim menjaga aibnya dan menjaga aib-aib saudaranya. Menjaga aib-aib saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Menutup aib. Dan ini adalah keharusan, ya, ini adalah kewajiban bagi seorang hamba terhadap aib-aib saudaranya, Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hanya menyebutkan kada wa kada ini dalam kondisi penghabaran saja. Beliau tidak menyebutkan dosa yang beliau lakukan, ya, kecuali kepada orang yang beliau minta curhat kepadanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu perkara yang menyedihkan ya, kadang sebagian manusia ya, dia senang ya, menceritakan keburukan-keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Mereka merasa senang kekejian itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, maka orang yang seperti ini perlu diingatkan ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang suka kekejian itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Lihat, orang-orang yang senang kekejian itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Perbuatan dosa, saling benci membenci. Ya. Karena kadang ketika aib itu disebutkan, ini menjadi sebab orang yang benarnya menjadi tidak senang dengan orang tersebut. Ya, menjadi sebab permusuhan. Ya. Maka siapa yang senang kekejian itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Lihat ya. Jadi bagi mereka adalah siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini orang-orang yang senang ya, menebarkan keburukan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas keimanan. Orang yang beriman sementara tenang-tenang ya, ditebarkan sesuatu dari perkara-perkara yang menanamkan kebencian antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya ya, atau memposting sesuatu ya, yang menjadi sebab permusuhan antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Karena berkaitan dengan postingan-postingan, seorang harus memperhatikan ya, harus memperhatikan. Seorang di dalam ya,
memposting sesuatu, dia harus melihat sangkaan besarnya hal tersebut akan menjadi sebab maslahat yang banyak, lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya. Ya. Kemudian ketika dia memposting ya di Facebook atau semisalnya, ya, maka dia lihat ketika ada komentar yang dapat menjadi sebab sakit hatinya manusia, maka dia hapus. Ya, jangan dibiarkan. Kalau antum lagi posting sesuatu, kemudian ada komentar yang miring, hapus. Ya, karena komentar yang miring ini muncul lagi orang yang melihatnya saling berkomentar. Nah, sudah akhirnya apa? Saling gontok-gontokan. Ya. Nah, antum yang posting dapat bagiannya. Karena itu ketika melihat sesuatu yang dapat menjadi sebab sakit hatinya, permusuhan di antara manusia, segera hilangkan. Segera hilangkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang pasang status. Ya. Maka dia harus melihat bahwasanya apa yang disebarkan itu adalah perkara yang besar maslahatnya. Ya. Karena itu ya, di antara perkara yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, dari nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, falyatafakkar qabla ayyakul, falyatafakkar qabla ayyafal. Hendaknya seorang itu berpikir dahulu sebelum dia berucap. Ya, dan berpikir dulu sebelum dia bertindak. Ya, jadi berpikir dahulu sebelum berucap, berpikir dahulu sebelum bertindak. Ya, sebelum melakukan sesuatu dia pikirkan. Ya, ketika mau berucap dia pikirkan apa ucapannya akan mendatangkan masalah atau tidak. Kalau sangkaan besarnya ucapannya itu walaupun benar tapi dia khawatir akan menjadi sebab kerusakan, ya, maka hendaknya dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, walaupun ucapannya benar, tapi kalau dia khawatir hal tersebut akan menjadi sebab ya kerusakan, maka dia diam. Ya, kalau sangkaan besarnya akan menjadi sebab masalah kebaikan yang banyak, maka dia lakukan, dia ucapkan. Demikian juga di dalam berbuat, demikian juga di dalam bertindak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu harus dipikirkan sebelum diucapkan dan sebelum dilakukan. Baik. Qala laisa hadi minal kabair. Ya. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya dosa yang beliau adukan bukanlah dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan dosa besar hunnatisun al-syaraku billah. Dosa besar ada 9. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah ini adalah dosa dari dosa-dosa yang paling besar. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Dalam surah Nisa ayat 48. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ini dosa-dosa yang sangat mengerikan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia meninggal dalam kondisi belum melakukan pertobatan dari perbuatan kesyirikannya. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim apa kata Rasulullah SAW? Man mata ya la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Ya, barang siapa meninggal, ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, dilarang bagi Nabi, maka lin nabi walil mu'minin. Ya, tidak boleh bagi Nabi, demikian pula orang-orang yang beriman, untuk mendoakan pengampunan terhadap orang-orang yang berada di atas kesyirikan. Ya, dilarang orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan doa pengampunan. Yang dibolehkan ya, mendoakan mereka adalah doa hidayah. Ya, doa hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada si fulan yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan. Ya, doa hidayah. Adapun pengampunan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Ya, engkau doakan pengampunan ataupun tidak, sama saja mereka adalah orang yang tidak diampuni apabila mereka meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara dari perkara yang berbahaya. Kesyirikan ini menjadi sebab kehidupan seorang hamba itu terombang-ambing, tidak mendapatkan ketenangan karena mereka berada di dalam kesesatan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 116? "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida."
Ya, barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersesat dalam kesesatan yang jauh. Tersesat dalam kesesatan yang jauh. Orang yang tersesat bagaimana kondisinya? Antum misalnya melakukan perjalanan. Iya. Mau pergi ke Panggep. Ternyata tersesat jalannya, keliru jalannya. Kira-kira enak orang tersesat itu? Tidak enak. Maka orang-orang yang dalam perbuatan kesyirikan, mereka adalah orang yang tidak nyaman kehidupannya. Tidak nyaman kehidupannya. Iya. Tidak tenang. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas kita semua, ya, mengingatkan diri kita, keluarga kita, handetolan kita, ya, masyarakat kita dari dosa yang sangat besar ini. Ya, kadang sebagian orang, ya, sudah ditimpa musibah kemudian melakukan hal-hal yang mengundang musibah. Ya, ada yang tanam kepala sapi, kepala kerbau di kaki gunung. Ya, ada yang meletakkan, ya, kepala sapi, ya, makanan-makanan dihanyutkan di lautan, di sungai. Ya. Kemudian ada yang meletakkan hal tersebut di bawah pohon. Ya. Ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan, dosa besar. Ya, sudah ditimpa musibah, mengundang musibah. Ya, mengundang musibah. Ya, karena itu, ya, para ulama menasihatkan, ya, agar seseorang itu ketika tinggal di suatu wilayah, dia tinggal di wilayah yang banyak tinggal di tempat tersebut orang-orang yang berada di atas keimanan. Ya, orang-orang yang berada di dalam keimanan yang benar. Ya, karena ketika dia tinggal di lingkungan para pendosa, ya, para pendosa apa yang dilakukan? Perbuatan-perbuatan yang mengundang musibah. Sehingga ketika datang musibah, dia pun dapat bagiannya. Karena dia tinggal di lingkungan orang-orang yang rusak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dosa yang kedua, qatlun nasmah. Membunuh orang. Jadi membunuh orang ini juga termasuk dosa besar. Membunuh orang. Ya. Kadang sudah jelas-jelas satu kewarganegaraan, sama-sama orang Indonesia. Ditambah lagi, ya, bahasa daerahnya sama. Ya. Bahasa daerahnya sama. Tapi bersama dengan itu mereka saling membunuh. Ya. Saling membunuh. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya. Saling membunuh. Ya. Padahal satu bahasa Indonesia. Demikian satu bahasa dari bahasa daerah yang sama bahasanya. Ya. Saling menyerang. Ya. Tempat tinggalnya. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya, karena itu hendaknya orang-orang, ya, yang tinggal di suatu wilayah, di kos-kosan atau di tempat-tempat yang semisalnya, maka dia cari lingkungan yang baik. Ya, dia cari lingkungan yang baik. Ya. Dan nasihat bagi para orang tua yang ada di kampung, maka hendaknya dia memilih tempat tinggal untuk anak-anaknya yang ngekos misalnya di, ya, wilayah kota karena melakukan pendidikan, kuliah dan semisalnya. Maka pilih, ya, tempat kos-kosan yang aman, ya, kos-kosan yang jauh dari orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Ya, lingkungan itu bisa mengalahkan pendidikan di rumah dan mengalahkan pendidikan di sekolah. Bahkan mengalahkan pendidikan di pondok pesantren. Ini kalau lingkungannya rusak. Ya, karena itu pilih. Ya, untuk orang-orang yang tinggal, ya, apakah dia beli rumah, apakah dia yang ngekos, maka pilih tempat yang aman. Ya, tempat yang aman, tempat yang di dalamnya banyak orang-orang yang beriman tinggal di wilayah tersebut. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, orang tua meletakkan anaknya di tempat-tempat yang banyak kerusakan, ya, orang tua sudah tahu kondisi wilayah kos-kosannya, ya, banyak orang-orang yang tenggelam dalam perkara-perkara yang diharamkan, ya, mengkonsumsi
hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan pembiaran, ya, anaknya tinggal di tempat-tempat yang seperti ini, maka orang tua pun akan menanggungnya, ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi apa? Di atas fitrah, di atas kesuciannya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, maka orang tua yang menjadi sebab anaknya itu menjadi apa? Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tua yang menjadi sebab anaknya berada di atas kerusakan, ya. Ketika orang tua menjadi sebab anaknya berada di atas nilai keimanan, maka dia akan meraih keutamaan pahala. Ketika orang tua menjadi sebab anaknya melakukan kerusakan, maka orang tua pun akan memetik hasilnya, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tinggal di lingkungan yang baik. Tinggal di lingkungan yang baik, ya. Karena sebagian orang mengeluh, saya pusing, saya sudah banyak menghafal, banyak hafalan ini hafal itu, tapi ya, orang-orang sekitar suka melakukan ini, suka melakukan itu, ya. Padahal harusnya dia pindah, hijrah dari tempat yang banyak maksiat menuju tempat yang jauh dari maksiat, ya. Karena ketika ia tinggal di lingkungan yang penuh dengan maksiat, ketika musibah menimpa, maka dia pun akan dapat bagiannya pula, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang jauh dari, ya, orang-orang yang tenggelam dalam lautan dosa. Baik, dan membunuh jiwa ini adalah perkara dari perkara yang haram. Ya, ini adalah perkara yang haram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat 33, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Ya, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Ya, karena ada membunuh tanpa hak dan membunuh dengan hak. Ya, membunuh dengan hak apa itu? Contohnya qisas. Ya, di suatu negeri yang ditegakkan hukum qisas. Orang yang membunuh hukumnya dibunuh. Orang kafir mengatakan, ya, tadi yang mati satu, dibunuh si pembunuh, akhirnya jadi dua, tambah banyak kalau gitu. Ya. Maka Allah menerangkan, "Fafil qisasi hayatun," bahwasanya di dalam qisas itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena dengan dibunuhnya si pembunuh, maka orang-orang yang berniat untuk membunuh, mereka meninggalkan membunuh karena takut untuk dibunuh. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir saja tidak boleh serampangan di dalam membunuh mereka. Ya, tidak boleh serampangan di dalam membunuh mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, ya, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah." Ya. Barang siapa membunuh kafir muahad, orang kafir yang ada tali perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Ya, di sebagian riwayat disebutkan orang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Ya. Maka lam yari raihatal jannah, maka dia tidak mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal baunya surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun. Bayangkan dia, bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Antum umurnya berapa? 18. Iya. Ya, luar biasa baunya surga itu. Bisa dicium dari jarak 40 tahun. Tapi orang yang membunuh orang kafir, ya, yang ada tali perjanjian dengan negeri kaum muslimin, atau orang kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan ketika masuk di negeri kaum muslimin, sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Ya, karena itu di dalam jihad seorang tidak boleh serampangan. Ya, orang kafir bom saja, orang kafir bom saja. Nah, ini bahaya, ya. Ya. Belum lagi menjadikan bunuh diri sebagai jihad. Sekarang bunuh diri itu jihad atau bukan? Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan apa?
Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, jadi ya, membunuh diri itu bukan jihad tapi jahat. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsah udiba bih." Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan disiksa dengan alat yang ia gunakan untuk melakukan bunuh diri. Sekarang misalnya orang dibom itu, kira-kira dibom itu rasanya enak atau tidak? Hah? Pernah rasakan antum? Sekarang dibom misalnya, setelah dibom dikembalikan lagi tubuhnya, dibom lagi, dikembalikan lagi, dibom lagi. Kira-kira bagaimana rasanya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang dibunuh adalah sama-sama Islam. Sudah satu warga negara, satu bahasa, satu agama, saling membunuh. Padahal Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yuslimu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh saling mendolimi dan tidak boleh membiarkan mereka didolimi. Tidak boleh mendolimi dan tidak boleh membiarkan mereka didolimi. Maka bagaimana mungkin mereka membunuh orang-orang yang satu agama? Orang kafir saja ini mendapatkan ancaman, apalagi kalau orang-orang yang berada di atas keimanan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa 'adda lahu adzaban adzima. Barang siapa yang membunuh orang-orang yang beriman dengan sengaja, membunuh orang yang beriman, fajazaohu jahannam, maka balasannya yang pertama apa? Neraka jahanam. Kemudian yang kedua khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Yang ketiga wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian wala'anah, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kemudian yang kelima apa? Wa'adda lahu 'adzaban 'adzima, disiapkan baginya siksaan yang besar. Ini bagi orang yang membunuh. Karena ini jangan bergampangan seorang melakukan pembunuhan. Dan di dalam Islam juga berkaitan dengan menghukum orang yang melakukan tindakan kriminal. Tidak boleh setiap orang yang melihat tindakan kriminal dia melakukan tindakan untuk membunuhnya. Sekarang dia lihat orang membunuh, dia ambil parang di rumah. Maka tidak. Ada orang-orang yang telah ditugaskan untuk memberikan hukuman dari aparat pemerintahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai melakukan pembunuhan. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, wal firaru minaz zahf, lari dari medan pertempuran. Ini juga termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar. Di dalam Islam itu seorang tidak boleh mencari musuh. Apalagi sesama kaum muslimin, saling memusuhi, saling membelakangi. Kalau bahasa kita ada lagi yang lain, saling membobei. Ada baku bombe, baku bombe. Tadabbar, saling membelakangi. Tidak baku bicara. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal firar minaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Musuh tidak boleh dicari. Bahkan dilarang seseorang itu berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Seorang itu dilarang berangan-angan ketemu dengan musuh. Tapi ketika sudah berada di medan pertempuran, seseorang tidak boleh melarikan diri. Tidak boleh melarikan diri. Seorang tidak boleh berpaling dari medan pertempuran kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan. Yang pertama apa? Dia mundur untuk mengatur siasat. Kemudian yang kedua, dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Dia mundur ketika dia
melakukan peperangan dan belum mempersiapkan persenjataan. Ya. Dan hal-hal yang semisalnya. Baik, kemudian wa qadful muhsanah. Yang keberapa ini? Yang keempat, menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ya. Menuduh orang yang berada di atas kebaikan melakukan perbuatan zina. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara dari perkara yang sangat membahayakan. Ya. Bahkan perkara ini terjadi pada masa dahulu. Lihat pada peristiwa Ifk. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh ya, melakukan perbuatan zina oleh orang-orang yang berada di atas kemunafikan. Ya. Dengan Safwan radhiyallahu taala anhu. Ya. Dalam kondisi wahyu lama tidak turun. Dalam kondisi wahyu lama tidak turun. Ya. Kalau kita mendengar, keluarga kita baru mendengar saja sudah ya, mungkin piringnya berantakan, rak piringnya berjatuhan, tembok tidak salah juga kena tinjuan, ya, pintu tidak keliru kena tendangan. Ya. Tapi lihat Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar berita, ya, tidak langsung diterima berita tersebut, karena harus ya, dicari pembenaran, benar tidak berita itu. Ya, karena itu ketika seorang mendengarkan berita, jangan main-main ya, dengan berita yang dia dengar. Ya, baru dengar, belum ada kejelasan benar tidak beritanya. Ya, lebih ngeri lagi kalau dia menyebarkan ya, berita-berita yang dusta. Nah, berita apa itu? Hoax. Ya. Berita yang tidak benar, ikut juga menebarkannya. Ya, maka dia pun akan menanggung akibatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar Rasulullah SAW. Ya, sampai turunnya wahyu yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Sekarang kalau terjadi misalnya antara suami dengan istri. Ya, suami menuduh istrinya berbuat zina. Ya. Suami menuduh istrinya berbuat zina. Ya. Maka tuduhan ini harus mendatangkan apa? Saksi. Ya. Karena kalau tidak ini termasuk pencemaran nama baik. Ya. Kalau di dalam ya, perundang-undangan ini dapat ya, mendapatkan hukuman penjara ya, 4 tahun atau hal yang semisalnya. Orang-orang yang mencemarkan nama baik. Ya. Maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Karena kalau dia tidak bisa mendatangkannya, berarti dia akan yang melakukan tuduhan yang tidak benar. Melakukan tuduhan yang tidak benar. Ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya, atau saksinya misalnya tidak mau datang, ya, ada beberapa saksi mungkin yang dia ketahui tapi tidak mau datang, ya, karena khawatir terjadi sesuatu. Dia tidak mau ikut-ikutan. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Dia bersumpah. Ya, dia bersumpah 4 kali. Ya, untuk menguatkan apa yang telah dia kabarkan. Ya. Kemudian si wanita, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, kemudian si laki-laki bersumpah lagi untuk yang kelima, kalau dia berdusta maka dia akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka si perempuan akan menerima hukuman, kecuali kalau si perempuan juga dia tidak terima dengan tuduhannya, karena tuduhannya tidak benar. Tuduhannya tidak benar. Iya. Kalau tuduhannya tidak benar, maka si perempuan juga harus bersumpah. Ya, dengan 4 kali sumpah. Ya, kemudian sumpah yang kelima, ya, sumpah yang kelima, dia bersumpah kalau dia dusta maka dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi mula'anah antara suami istri. Kalau terjadi seperti ini, mereka tidak boleh rujuk selama-lamanya, tidak boleh kembali. Ya, tidak boleh kembali selama-lamanya.
ketika terjadi hal-hal yang seperti ini. Nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan menuduh orang-orang yang berada di atas keimanan melakukan perbuatan zina, ini termasuk dari dosa-dosa yang besar. Sebagaimana kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina. Melakukan perbuatan zina yang membuat keguncangan orang-orang yang beriman di kota Madinah ketika itu. Orang-orang yang beriman goncang. Bagaimana Ummul Mukminin melakukan perbuatan zina? Ini tuduhan dari orang-orang munafik. Sampai-sampai orang-orang yang kebutuhannya ditanggung oleh Abu Bakar, dia juga ikut menyebarkan berita ini. Bayangkan orang yang tiap hari, tiap bulan kebutuhannya ditanggung, ikut juga menyebarkan berita itu. Sampai Abu Bakar berazam untuk tidak memberikan lagi. Maka diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Perintahkan untuk berlapang dada, memberikan maaf kepada siapa saja yang telah menyakiti hati. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang pemaaf. Karena itu kalimat yang bertentangan dengan firman Allah, kalimat yang tersebar yang didapatkan oleh manusia melalui film, sinetron, telenovela, kalimat yang keliru yang tersebar dan diucapkan oleh banyak manusia, tiada maaf bagimu. Ini kalimat rusak ini. Kalimat yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Memberikan maaf. Memberikan maaf bukan artinya hukuman tidak berjalan. Dan ketika itu dimaafkan dan mereka tetap diberikan hukuman atas tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, wakulur riba. Memakan harta riba. Riba ini tentunya adalah perkara yang haram. Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan masya Allah, subhanallah, mengerikan. Di hari-hari ini tersebar riba, walaupun mereka menamakan dengan syariat. Menamakannya dengan syariat. Kadang terjadi antara si peminjam dengan orang yang meminjam, orang yang berhutang dengan orang yang memiliki pihutang. Kemudian ada barang yang digadaikan. Kemudian al-murtahin, orang yang memiliki pihutang, yang memegang barang gadaian, ia memanfaatkan barang gadaian. Ini termasuk riba. Kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Ini adalah perkara dari perkara-perkara riba. Dan ini banyak terjadi. Ini adalah perkara yang mengerikan. Belum lagi ketika ar-rahin, orang yang memiliki barang gadaian. Orang yang berhutang, dia gadaikan barangnya, motor. Oleh orang yang menggadaikan, orang yang memegang barang gadaian, motornya disewakan, dia ambil hasilnya. Mobil disewakan, dia ambil hasilnya. Ada orang yang menggadaikan sawahnya dikelola, diambil hasilnya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah sanggup untuk membayar hutang. Dia bilang jangan pi dulu bayar. Karena coklatnya masih bagus hasil panennya. Bayangkan ya, mengerikan. Dan ketika tersebar hal-hal yang berkaitan dengan riba, maka sulit suatu negeri itu akan mendapatkan keamanan. Karena riba ini ketika merajalela, ini menjadi sebab kebencian antara seorang dengan yang lainnya. Menjadi sebab apa? Nafsi-nafsi. Orang Manado bilang ngana-ngana kita-kita. Sudah sendiri-sendiri, apa urusanmu? Tidak peduli lagi. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Belum lagi kadang menamakan dengan penamaan-penamaan yang memang ada di dalam syariat. Qard. Kadang sistemnya bentuknya wadiah. Memang benar wadiah itu ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada. Tapi prakteknya tidak sesuai dengan penamaannya. Namanya
adalah nama syariat, tapi prakteknya adalah praktek riba. Ya, ini banyak terjadi. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menyedihkan. Ya. Ketika tersebar muamalah riba, maka sulit. Ya. Yang namanya keamanan. Ya. Keamanan itu akan senantiasa tercacati adanya orang-orang yang melakukan kedoliman. Dan ini adalah perkara yang mengerikan. Ya. Dan suatu perkara yang menyedihkan ketika perkara riba itu diberikan kemudahan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kadang ya, setiap tahun mengumumkan hasil dari barang gadaian sekian M. Luar biasa ya. Padahal barang yang digadaikan itu tidak boleh apa? Diambil manfaat. Ya, tidak boleh diambil manfaat. Ya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang terjadi. Ya. Belum lagi kadang terjadi bai'un najas. Ya, bai'un najas. Ya. Pelelangan itu bermacam-macam bentuknya ya. Ya, ada yang bentuknya bai'un najas, ini pelelangan yang bentuknya si pemilik barang dia bekerja sama dengan beberapa orang. Ya. Misalnya si pemilik barang bekerja sama dengan si A, si B. Si A dengan si B ini menawar barang bukan untuk membeli, hanya untuk menaikkan harga. Hanya untuk menaikkan harga. Ya. Ini adalah perkara dari perkara riba. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kadang sebagian orang senang kalau ada orang-orang yang berhutang itu dia tidak bisa membayar ketika jatuh tempo. Dia senang kalau ada orang jatuh tempo tidak mau membayar. Kenapa? Karena ada barang yang dijadikan jaminan, itu bisa diambil keuntungan. Nah, ini mengerikan ini. Ya. Kadang sebagian mereka barang kalau sudah dijadikan jaminan, kalau mereka tidak bisa bayar itu sudah dianggap kayak menjadi miliknya. Ya, dianggap keuntungan. Ya, sehingga setiap tahun dapat hasil keuntungan dari barang yang digadaikan. Nah, ini mengerikan ini. Ya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan dan beraneka ragam. Banyak dari muamalah riba. Dan tentunya riba ya, yang paling ringannya seperti seseorang yang menzinai ibunya. Ini menjijikkan dari perbuatan riba itu. Wa aklu malil yatim. Kemudian memakan harta anak yatim. Ya, karena anak yatim ini tidak boleh ya menggunakan hartanya. Ya. Tidak boleh menggunakan hartanya. Ya, tidak boleh menggunakan hartanya. Anak yatim, orang gila, ini termasuk orang-orang yang dihajar. Ini dalam pembahasan fikih dia termasuk orang yang dihajar, tidak boleh menggunakan hartanya. Ya. Ini adalah masalah li nafsih. Ini adalah maslahat untuk dirinya. Jadi anak-anak yatim itu tidak boleh menggunakan hartanya, tapi walinya yang mengelolanya. Walinya yang mengelola harta tersebut. Anak yatim, demikian juga orang-orang yang berada di atas kegilaan. Ya, orang-orang yang berada di atas kegilaan. Demikian juga orang-orang yang ya, terlilit hutang misalnya. Terlilit hutang. Ada orang yang beli barang misalnya. Dia beli motor misalnya. Dia beli motor. Ya, dia beli motor cicilan 10 tahun. Cicilan 10 tahun. Ya. Kemudian ternyata menunggak dia tidak bayar-bayar. Ya. Apakah orang yang menjual ini boleh menarik barangnya? Ini tidak boleh dia menarik barangnya. Ya, main-main comot-comot saja harta yang sudah dia jual, orang tidak sanggup bayar. Ya. Dia tidak boleh langsung mengambilnya. Ya. Yang pertama dia menyampaikan kepada orang yang membeli, sudah kita jual saja barangnya. Ya. Kemudian diapain itu? Tapi yang menjual di sini bukan orang yang memiliki barang, si penjualnya, tapi kembali kepada siapa? Kembali kepada pengadilan. Ya, kembali kepada pengadilan. Maka pengadilan nanti yang menjualnya ya, untuk menutupi hutangnya, kemudian sebalik kelebihannya itu dikembalikan kepada siapa? Kepada si pemilik barang. Nah, sekarang misalnya ada orang cicil motor, motornya berapa? Atau orang misalnya mengambil barang nilainya 10 juta. Nilainya 10 juta. Ya. Kemudian dicicil ya. Cicilannya sudah masuk 8 juta dia bayarkan, sisa 2 juta dia tidak sanggup bayar.
Ya. Maka ketika dilelang, ya, maka tidak boleh melakukan pelelangan yang di dalamnya terdapat kezaliman. Karena seorang yang menjual barangnya orang itu harus sesuai dengan harga pasaran. Ya, kalau dia merendahkan harganya berarti mendolimi, melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman. Ya, sekarang kalau laku motornya misalnya 9 juta, hutangnya sisa berapa tadi? Sisa 2 juta. Maka yang diambil 2 juta selebihnya adalah untuk si pemilik barang, bukan ditarik semuanya. Iya. Dan perkara yang menyedihkan kalau ada orang-orang yang belum lunas motornya, kemudian sering nunggak-nunggak, ditarik. Senang dengan orang-orang yang nunggak-nunggak. Ini perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak yatim tidak boleh menggunakan hartanya. Jadi hajar. Dan wali mereka tidak boleh main-main dengan harta anak yatim. Dia kelola dengan baik. Ya, tidak boleh mengambil harta anak yatim tanpa hak. Walil hadu fil masjid, dan melakukan maksiat di masjid, melakukan perbuatan dosa di masjid. Dan ini adalah perkara yang mengerikan. Ya, melakukan perbuatan dosa. Ya, dan dosa maksiat ini adalah perkara yang berbahaya. Ya, beraneka ragam dosa-dosa yang dilakukan manusia di dalam masjid. Kadang sebagian orang di dalam masjid melakukan ghibah. Di luar masjid ghibah, di dalam masjid juga ghibah. Ya. Dan di dalam masjid seorang harus senantiasa menjaga diri dari berbagai bentuk perbuatan maksiat. Karena maksiat ini adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan gangguan dari sisi hafalan. Ya, disebabkan karena apa? Kenapa? Ada aurat seorang wanita yang terlihat, bukan melihat. Bayangkan, bedakan antara melihat dengan terlihat. Nah, sekarang banyak-banyak apa? Sengaja dilihat. Ya. Di sebagian nukilan beliau terlihat paha seorang wanita. Di sebagian riwayat disebutkan mata kaki seorang wanita. Itu menjadi sebab gangguan beliau dari sisi hafalan. Ya, beliau mengatakan syakautu ila Waqi syu'ahiddi. Saya mengadukan kepada guru saya Waqi ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Iya. Maka gurunya mengarahkan farsadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya kata beliau mengarahkan beliau, memberikan saran ke beliau, memberikan nasihat kepada beliau agar meninggalkan maksiat. Ya, agar meninggalkan maksiat. Fainal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yudalil asi. Dan cahaya Allah, ilmu itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya? Saya cepat sekali ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu silakan. Baru nanti kita tanya.
Sedikit saya selesaikan ini. Baik, kita selesaikan sedikit saja sedikit. Baik, walihadu fil masjid, berbuat maksiat di dalam masjid. Ya, ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya, termasuk kemaksiatan di dalam masjid. Ya, ketika seseorang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan dana yang masuk dari masyarakat ke dalam masjid. Nah, kadang di sebagian tempat diumumkan jumlah dana masjid sekian juta. Tapi ketika diperintahkan untuk mendatangkannya tidak ada, karena digunakan secara pribadi. Ada yang menggunakannya secara pribadi, menggunakan harta manusia dengan penyimpangan-penyimpangan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Dan orang-orang yang mendatangi masjid, berada di dalam masjid, maka hendaknya dia menjaga diri dari berbagai bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keberapa? Walladhi yastaskhir. Dan orang yang suka menghina. Orang yang suka menghina. Ini termasuk dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, kafa bil mar'i minasyarr ayahkira akhal muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendosa, orang yang berbuat kejelekan, melakukan keburukan, tatkala ia merendahkan kehormatan saudaranya, menghinanya. Ini adalah dosa-dosa yang sangat besar, dosa yang mengerikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kadang ada sebagian orang yang melakukan kebaikan yang harusnya didukung, yang harusnya diberikan sesuatu agar dia semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kadang orang melakukan kebaikan dibuli. Orang-orang yang melakukan kebaikan dibuli. Bahkan orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit dari manusia yang melakukan pun dibuli. Si fulan itu tukang penyelenggaraan jenazah itu. Dia doanya selalu bagaimana orang meninggal supaya banyak orang yang dimandikan katanya. Ini mengerikan ya. Temannya berbuat baik, melakukan kebaikan dibuli. Sehingga kadang ada sebagian ikhwan-ikhwan yang kerjanya mengurusi jenazah, ini sampai ke saya ini. Saya kayaknya mau berhenti saja memandikan jenazah. Selalu teman-teman sama-sama satu kajian membuli. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Orang-orang yang mengurusi jenazah itu adalah perkara yang luar biasa, yang harus diberikan dukungan. Belum lagi di sebagian tempat penyelenggaraan jenazah secara gratis. Gratis kain kafannya, gratis pemandiannya, diberikan kegratisan. Kadang sebagian orang tidak berpikir dari mana itu ikhwan yang mengurus itu dapat kain kafan. Belum lagi dia meluangkan waktunya. Karena setiap orang itu punya kesibukan. Karena itu dilarang seseorang itu melakukan bulian-bulian. Harusnya dia ketika melihat orang-orang yang melakukan kebaikan, dia melakukan dukungan. Orang-orang yang nampak melakukan kebaikan, para ulama menyebutkan mereka harus disirami. Disirami artinya agar supaya tumbuh, semakin bersemi perbuatan-perbuatan kebaikan yang mereka lakukan. Orang-orang yang melakukan kebaikan didukung, orang-orang yang menuntut ilmu didukung. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau termasuk orang kaya. Beliau termasuk orang kaya. Ketika beliau melihat seseorang selalu bertanya, kamu mau kemana? Mau menuntut ilmu? Nih ongkos. Kamu mau kemana? Belajar? Ini. Kamu mau belajar? Ini. Luar biasa ya. Orang-orang yang melakukan kebaikan selalu didukung. Karena orang yang melakukan kebaikan, kalau ketika dia masuk juga di dalamnya, dia pula mendapatkan keutamaan kebaikan itu. Jangan sebaliknya membulinya, membuat orang-orang menghentikan dari amalan-amalan kebaikan. Baik, menghina ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian yang ke-9 kata beliau, wa bukaul walidain minal uquq. Membuat menangis orang tua. Membuat menangis orang tua. Dan tangisan itu beraneka ragam.
Ada tangisan bahagia dan ada tangisan yang membuat orang tua kecewa, berada di atas kesedihan karena kekecewaan. Iya. Maka tangisan di sini bukan tangis bahagia, tangis kekecewaan dari apa yang dilakukan oleh seorang anak. Iya. Maka wabukaul walidain minal uquq. Iya. Lihat ya, perlakuan seseorang yang membuat orang tuanya menangis ini termasuk kedurhakaan. Ini termasuk kedurhakaan. Karena keharusan bagi seorang anak adalah membuat orang tuanya senang, ya, membuat orang tuanya bahagia. Ya, karena itu seorang anak ketika kecil disayang-sayang, harusnya kalau besar menyenangkan. Kecil disayang-sayang, besar menyenangkan, besar menyejukkan, bukan besar mengecewakan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita? Ya, kita tidak usah tunjuk antum, tapi kita lihat diri kita sendiri. Ya. Apakah kita pernah membuat orang tua menangis dalam kesedihan? Ya, menangis karena kekecewaan terhadap perkara yang kita lakukan, maka segera kita lakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera lakukan pertaubatan dan jangan gengsi untuk meminta maaf kepada orang tua. Karena sebagian orang gengsi meminta maaf kepada orang tua. Karena sebagian mereka seakan sudah kuliah. Orang tua cuman pendidikannya SR, sekolah rakyat. Itu pun baru kelas 3. Iya. Karena sebagian orang sudah disekolahkan, sudah dikuliahkan, menghina orang tuanya, membuat orang tuanya bersedih. Ya, membuat tangisan kekecewaan orang tua. Dan ini adalah termasuk dari perbuatan durhaka. Nah, itu hendaknya setiap kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yadkhulul jannah akun wa mudminul khamr. Ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak masuk surga ya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang-orang yang menjadi pecandu perkara-perkara yang memabukkan. Ya. Jadi kedurhakaan ini adalah perkara yang berbahaya. Ya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun dia berada di atas kekayaan yang sangat banyak, hidupnya tidak berada di atas ketenangan. Dia menampakkan senyuman, namun hatinya senantiasa berada di atas luka. Terombang-ambing kehidupannya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang berada di atas kekafiran saja, sebagaimana Asma radhiyallahu taala anha, ibunya berada di atas kekafiran. Ya, tapi Nabi tetap memerintahkan agar apa? Agar berbuat baik kepada orang tua walaupun berada di atas kekafiran. Apalagi orang-orang tua yang berada di atas Islam, sama kondisinya dengan dirinya. Ya, maka tidak boleh menyakiti hati orang tua. Ya, sebagaimana hadis yang telah berlalu, ridha Rabb fi ridhil walidain, ya, wa sakhatir Rabb fi sakhatil walid. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Rabb ya tergantung dari murkanya orang tua. Dan keharusan bagi seorang anak yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencari ridho orang tuanya. Ya. Dan di antara jalan yang harus ditempuh oleh seorang anak yang menginginkan ridho orang tua, jangan sekali-kali membuat tangisan kekecewaan orang tuanya. Jangan sekali-kali melakukan perkara yang mendatangkan amarah orang tuanya. Karena itu memang berbakti kepada orang tua itu bukan gampang, perkara yang butuh perjuangan. Kita sudah sebutkan 3 syarat seorang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, al-ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Kedua, wala yu'dihuma, tidak boleh menyakiti keduanya. Yang ketiga, as-sabru ala adahuma, bersabar terhadap perkara-perkara yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang tua. Lihat ketika orang tua berada di atas kesyirikan, mengajak lagi berbuat syirik. Di dalam surah Luqman, Allah tetap perintahkan apa? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetap diperintahkan untuk mempergauli mereka dengan baik. Karena itu hendaknya setiap dari kita jangan membuat orang tua kecewa. Termasuk antum-antum yang nyantri, yang sekolah ataupun yang selainnya, jangan buat orang tua kecewa. Belajar yang baik, doakan orang tuanya, ya, berusaha senantiasa isti'anah kepada Allah agar dijadikan sebagai anak yang berada di atas kebaikan. Taib. Yang terakhir, ya. Qala li Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepadaku, "Atufarriqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah engkau ingin berpisah dari neraka, dijauhkan dari neraka, selamat dari neraka, dan ingin masuk ke dalam surga? Wallahi, iya.
demi Allah. Qal, ya, kata Ibnu Umar, ahayyun walid, apakah ayahmu masih hidup? Qultu, ya, kata Taisal bin Umayyas, ya, indi ummi, ayah tidak ada tapi ibu yang sekarang masih ada. Ya, qal fa wallahi, kata Ibnu Umar, demi Allah, lau alanta lahal kalam, jika engkau berucap dengan lemah lembut kepadanya, kepada orang tua, wa ta'amtah ta'am, dan engkau memberikan makan kepadanya, la tadkhulannal jannata majatina batal kabair, selama engkau menjauhkan diri dari perbuatan dosa, ya, maka engkau benar-benar akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar adalah hal yang menjadi sebab seseorang terjerumus dalam neraka. Ketika ia menjauhinya, maka ini adalah sebab dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Siapa yang mau ditanya? Iya, baik, fadal. Kam hadithan qara'na min hadil kitab. Min hadal kitab. Berapa hadis yang kita baca dari buku ini tadi? Di buku ini, di buku yang ini kita baca. Ini tanya. Ya? Satu. Iya, baik, Hasan. Betul. Ya. Baik, siapa lagi? Ah, itu, antum. Siapa namanya? Baik. Man sahabi wa man akhrajah. Siapa sahabatnya dan dikeluarkan oleh siapa hadis yang kita baca tadi? Ya? Siapa sahabatnya? Yang angkat suaranya. Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh siapa tadi ini hadis yang kita baca? Sudah kita sebutkan bukunya siapa? Ya? Ya? Ibnu Umar kemudian dikeluarkan oleh siapa di sini? Ya? La tadri. Baik, maaf muskilah. Baik. Antum ya? Ya, antum. Siapa sahabatnya? Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh siapa di sini? Abu Bakar. Antum. Keluarkan oleh siapa di sini tadi? Antum baca. Man akhrajahu hadzal hadits? Ya? Abu Bakar. Ayo antum. Sahabatnya Abdullah bin Umar, terus dikeluarkan oleh siapa di sini tadi? Riwayat siapa di sini tadi? Ayo antum. Al-Baihaqi. Hah? Ayo antum. Ya. Ayo antum, sana. Bukan. Antum. Diriwayatkan oleh siapa di sini tadi? Yang kita baca nih dari 9 dosa. Ayo antum, ini. Muslim. Ayo antum yang di belakang. Ayo antum di sana, yang di pojok. Hah? Apa? Imam Bukhari, siapa sahabatnya di sini tadi? Ibnu Umar, Tayyib, Hasan, Adal. Nanti Allah dia sob tawajab tuh. Insyaallah, Allah yuwarfik. Nanti Allah dia sob tawajab tuh. Baik.
Siapa lagi yang mau ditanya? Ayo antum. Ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya ada di antara sahabiah yang pernah dituduh melakukan perbuatan zina. Siapa yang dituduh berbuat zina? Mana tadi? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, Hasan, Ummul Mukminin. Afwan, Allah ya barik fiik. Baik. Tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau memerintahkan kepada Thaisalah bin Mayyas, ya, suatu amalan yang harus ia lakukan kepada orang tuanya. Ayo antum yang berbakti kepada orang tua. Apa contohnya tadi yang disebutkan di sini? Biar lemah lembut. Ya, betul. Hasan. Biar lemah lembut. Hasan. Barakallahu fiik. Kalau tulis yang agak besar-besar ya, saya mata agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya kerja di Makassar, orang tua ada di kampung dan orang tua tidak mengizinkan untuk keluar kajian, dan selama orang tua di kampung saya pergi kajian dan orang tua mau datang ke Makassar, apa saya tidak pergi kajian untuk sementara waktu, sementara waktu, ini terletakkan yang titik komanya ya, selama orang tua datang ke Makassar, atau tetap pergi? Jazakallahu khair. Baik. Berkaitan dengan melakukan hal yang diperintahkan oleh orang tua, maka ini beraneka ragam bentuknya. Seorang harus melihat dari amalan yang sunnah dengan yang wajib, antara yang wajib dengan yang wajib. Harus lihat. Sekarang misalnya orang sementara melakukan sholat sunnah, kemudian dipanggil orang tuanya, memenuhi panggilan orang tua, hukumnya apa? Wajib. Maka yang sunnah ditinggalkan menuju kepada perkara yang wajib. Tapi sekarang antara yang wajib dengan yang wajib, antara yang wajib dengan yang wajib. Sekarang menuntut ilmu agama, hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Melaksanakan perintah orang tua, hukum asalnya wajib, kecuali kalau yang diperintahkan adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Seperti meninggalkan menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu itu agama, itu adalah hukumnya apa? Wajib. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad. Dan ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekadar diucapkan, tapi diilmui. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, di sebagian riwayat ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Baik. Maka ketika perintah orang tua meninggalkan kewajiban, dia tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, sekarang orang tua mau datang ke Makassar. Melakukan bakti kepada orang tua, menyambutnya, menemaninya, mempergaulinya dengan baik, ini adalah kewajiban, sama-sama kewajiban. Ada kewajiban yang bisa ditunda dan ada kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sekarang orang tua datang, antum tunda berbuat baik, bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa ditunda. Maka dahulukan mana yang tidak bisa ditinggalkan. Mana yang tidak bisa ditinggalkan. Dan hendaknya bagi orang-orang yang telah mengenal sunnah, dia harus semakin lebih baik kepada orang tuanya di dalam mempergaulinya, dalam ucapannya. Dia harus menanamkan kebaikan. Karena kadang ada sebagian ikhwan ataupun akhwat, sebagian akhwat pernah terjadi. Ketika sebelum mengenal sunnah, dia nampaknya baik kepada orang tuanya. Begitu mengenal sunnah,
menampakkan akhlak yang buruk kepada orang tuanya. Iya, orang tuanya kadang ditahdir. Iya. Sehingga ketika dia mau melakukan pernikahan, ada ikhwan yang datang, ditolak. Karena kamu saja yang paham seperti ini sudah menyakitkan hati saya. Apalagi kalau kamu sudah berdua, tambah sakit hati saya. Iya. Karena perbuatan satu orang semuanya dianggap sama rata. Karena perbuatan anaknya yang lain dianggap sama. Iya. Maka berkaitan dengan akhlak, ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang, ya, kadang sebagian orang, ya, ilmu yang ia dapatkan adalah ilmu yang mungkin bisa didapatkan di waktu yang lain. Tapi sekarang bagi orang tua yang mau datang di Makassar, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Maka dahulukan, ya, mana yang harus didahulukan, ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang bisa ditunda dan mengundurnya. Barakallahu fikum. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini, walaupun kita hanya sebutkan secara singkat saja, ya. Walaupun pembahasan yang berkaitan dengan riba tadi juga luas, ya, berkaitan dengan hajar itu juga adalah perkara yang luas. Namun apa yang telah kita sebutkan semoga mencukupi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang sementara tertimpa musibah sehingga mereka kembali ke jalan yang benar, sehingga mereka benar-benar meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka semua di atas nilai-nilai kesabaran. Dan hendaknya setiap orang yang melihat musibah jangan hanya sekedar melihat, jangan hanya sekedar mendengar, minimal dia melakukan kebaikan kepada mereka, apakah dengan hartanya. Kalau dia tidak mampu dengan harta, maka doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang berada di atas kebaikan dalam setiap keadaan. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.